Halo semuanya, selamat datang kembali para investor saham di channel kebanggaan kita, Wawasan Cerdas. Hari ini kita nemuin sebuah draft aturan baru yang, ya jujur aja, dijamin bakal bikin detak jantung portofolio kalian berdebar jauh lebih kencang. Kita bakal bedah tuntas anatomi dari apa yang saya sebut sebagai rezim bagi hasil paksa, alias aturan baru royalti minerba tahun 2026. Jadi sabuk pengaman dipasang ya, karena ini bener-bener bakal ngubah cara kita ngelihat emiten komoditas ke depannya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau ngingetin lagi nih filosofi utama kita di sini. Kalian pasti udah hafal, investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian atau bunga yang paling baik. Dan wawasan cerdas kita kali ini mengharuskan kita buat sedikit sinis ya, tapi tetap objektif dong pastinya. Kita bakal melihat gimana sih pemerintah kita merancang strategi buat mengekstraksi keuntungan dari kekayaan alam, jauh sebelum cuan itu mendarat manis sebagai dividen di rekening kalian. Oh ya, kalau kalian ngerasa analisis belak-belakan kayak gini ngebantu kalian nyelamatin atau bahkan ngelipat gandain aset, yuk tunjukin dukungannya. Langsung aja klik tombol hype, like, share, dan subscribe sekarang juga sebelum kita nyelam ke lautan data finansial yang lumayan berat hari ini. Udah? Oke mantap, yuk kita sikat. Buat bedah data kita kali ini, petanya udah jelas banget. Kita bakal ngebahas mulai dari rezim baru bagi hasil, terus dampaknya ke emas dan timah, nikel sang jalur ninja, perak, tembaga, sampai ke realitas portofolio kalian di akhir nanti. Oke, masuk ke bagian pertama, rezim baru bagi hasil paksa. Jadi, lewat draft public hearing pada bulan Mei 2026, pemerintah itu nargetin adanya pergeseran paradigma mulai Juni 2026. Tadal usulan tarif royalti ini jadi bukti kuatnya. Disinilah pajak tak kasat mata itu dirancang sedemikian rupa buat ngiris top line alias pendapatan kotor perusahaan, bahkan sebelum mereka sempat ngitung laba bersih loh, gila kan? Nah, biar gampang, mari kita pecah angka rumit ini. Lanjut ke bagian kedua, emas dan timah yang saya sebut sebagai pukulan telak. Khusus buat kalian yang pegang tiket emas murni kayak BRMS atau raksasa diversifikasi macam MDKA, dengerin baik-baik struktur baru ini. Batas aman 7% di bawah harga $1.800 itu benar-benar dihapus total, nggak ada lagi. Sebagai gantinya, tarif minimum langsung dipatok 2 kali lipat jadi 14% buat harga di bawah $2.500. Bayangin aja, dengan harga emas spot dunia sekarang yang tembus rekor $4.700, emiten tuh ibaratnya nggak dikasih ruang buat napas. Mereka otomatis kelempar ke bracket paling puncak, dan harus nyetor royalti 19% saat itu juga. 20%. Ya, kalian gak salah dengar. Batas atas tarif royalti buat timah digandakan sama pemerintah. Jadi angka raksasa 20%. Benar-benar disedot abis-abisan. Padahal sebelumnya rentangnya itu cuma di kisaran 3-10% aja. Lonjakan gila-gilaan ini khusus didesain sebagai alat penyerap windfall profit paksa yang bakal otomatis menjerat margin emiten kayak PT Timah atau TINS saat harganya lagi bullish tembus $50.000 per ton. Kasarnya nih, saat harga lagi mahal-mahalnya, laba kalian justru disedot duluan sama regulasi. Oke, kita geser ke bagian ketiga. Nikel, si kenaikan terselubung yang mainnya lewat jalur ninja. Kalau pemerintah sih klaimnya, dampaknya ini paling minimum buat primadona transisi energi kita, si nikel. Tapi coba deh kalian perhatiin fenomena bracket creep atau kenaikan terselubung ini. Di atas kertas, persentase maksimalnya emang nggak berubah, tetap 19%. Tapi, tiang gawangnya digeser, bos. Ambang batas buat dikenakan hukuman tarif puncak ini ditarik turun dari yang tadinya $31.000 per ton, sekarang dimajuin jadi cuma $26.000 per ton. Artinya apa? Tarif maksimal ini bakal menggigit margin perusahaan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dan sayangnya, penderitaan emiten nikel nggak cuma berhenti di situ. Selain ambang batasnya diturunin, rentang interval harganya juga makin dicekik. Dari per $3.000, sekarang jadi per $2.000. Ini benar-benar maksa transisi ke tarif yang lebih mahal terjadi super cepat. Belum lagi, ada tambahan derita baru nih. Pemerintah mulai nyisir produk ikutan, yaitu kobalt, yang ada di dalam nickel matte, buat ikut dipajakin. Wah, ini sih udah pasti nambah beban operasional baru, yang bakal makin menekan smelter-smelter milik raksasa kayak Vale Indonesia atau Inco. Lanjut ke bagian 4, perak yang sekarang harus menerima akhir dari masa privilege-nya. Kita kayaknya perlu mengheningkan cipta sejenak deh buat berakhirnya masa privilege tarif flat perak. Dulu aman, sekarang 5% itu cuma berlaku sebagai tarif dasar kalau harganya lagi murah banget nih. Begitu harga mulai merangkak naik sedikit aja ngelewatin $60, siap-siap, jaring fiskal berjenjang otomatis langsung menjerat ke tingkat 6%, terus naik ke 7%, dan bakal nyentuh puncaknya di 8% waktu harganya tembus $100. Ini tuh langkah penyisiran yang super agresif, biar perak nggak bisa lagi lolos nikmatin margin eksponensial waktu harganya meledak di pasaran. Sekarang bagian 5, tembaga yang difungsikan sebagai cambuk fiskal pemaksa hilirisasi.
Kelihatan banget kalau pemerintah sengaja ngedesain royalti tembaga ini sebagai, cambuk fiskal. Selisih tarifnya dibiarin nganga lebar banget. Konsentrat mentah langsung dipukul pakai penalti keras, sebesar 9-13%. Tapi kalau udah jadi produk hilirisasi kayak katoda tembaga, dapat diskon di kisaran 7-10%. Ini sih bener-bener bentuk paksaan legal dari penguasa buat raksasa padat modal macam Aman Mineral atau AMMN. Pilihannya cuma dua. Selesaikan smelter kalian sekarang juga, atau net profit margin kalian bakal terus-terusan dihisap sama royalti konsentrat yang luar biasa mahal, di tengah tumpukan kewajiban beban belanja modal. Masuk ke bagian 6, dan ini mungkin yang paling penting. Realitas pahit buat portofolio kalian. Jadi begini, poin krusial yang pengen banget saya sampaikan ke kalian adalah stop, kalian gak bisa lagi terbuai sama ilusi pertumbuhan pendapatan emiten gara-gara rekor harga all-time high di pasar komoditas global. Beneran deh, pertumbuhan harga di pasar dunia itu sekarang gak otomatis terefleksi jadi earning per share atau laba per saham yang gemuk buat kalian. Kenapa coba? Ya karena negara ngambil posisi paling absolut. Mereka langsung motong top line alias pendapatan kotor kalian paling awal. Jauh sebelum manajemen sempat ngitung-ngitung efisiensi, jauh sebelum laba bersih dibukukan, beban royalti yang manipulatif ini udah nyedot cuan itu duluan. Kebijakan ini jelas merubah total kalkulasi valuasi kita sebagai investor. Tapi asal kalian tahu aja, ini tuh baru setengah dari keseluruhan ceritanya. Kalau ekstraksi top line tadi udah kedengeran mencekik, kalian harus tunggu sampai ngelihat apa yang sebenarnya diabaikan sama pemerintah kita. Di segmen selanjutnya, kita bakal membongkar titik buta royalti Minerba, saat negara hanya mau tahu pemasukan, tapi tutup mata pada pengeluaran. Pastiin kalian gak melewatin pembahasan kita berikutnya, karena di sanalah letak ancaman yang sebenarnya buat dividen kalian. Sampai jumpa di Wawasan Cerdas berikutnya. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Jujur aja, ngelihat pergerakan pasar belakangan ini, saya yakin banget kalian lagi pada sorak-sorai ini di depan layar trading ya kan? Kita tuh lagi ada di tengah-tengah euforia pasar komoditas yang meroket tajam. Ngelihat angka-angka di portofolio kalian hijau tebal, pastinya bikin hype banget. Harga komoditas lagi terbang dan kayaknya pesta besar buat saham-saham tambang andalan kalian baru aja dimulai. Iya dong, mari kita rayakan sejenak. Portofolio kalian mungkin sekarang lagi nyentuh all-time high. Rasanya luar biasa banget kan? Pas harga logam industri dan mulia di pasar global nembus rekor, otomatis kita ngerasa kaya. Wah, jenius investasi nih. Kalian ngerasa tak terkalahkan, udah ngebayangin capital gain sama dividen jumbo yang bakal segera cair dari perusahaan tambang favorit kalian. Di atas kertas semuanya kelihatan super sempurna. Papi, nah ini dia nih bagian serunya. Pertanyaan kritisnya, kalian yakin laba bersih emiten jagoan kalian itu bakal bener-bener ikut terbang setinggi ekspektasi ya? Tahan dulu deh selebrasi capital gain-nya. Berdasarkan data dan analisis ahli ekonomi mineral yang bakal kita bedah hari ini, ternyata ada satu realitas mengejutkan dari skema royalti baru pemerintah. Sesuatu yang siap menyergap bottom line alias laba bersih emiten andalan kalian. Bagian pertama, pajak versus royalti beda kasta. Oke, mari kita selami titik buta fiskal ini. Coba kita lihat bedanya. Di satu sisi kita punya pajak badan. Pajak ini tuh logis, dikenakannya pada laba bersih. Jadi, kalau biaya operasional perusahaan lagi bengkak parah, biaya itu bisa jadi tax shield alias pelindung pajak. Tapi coba bandingin sama royalti. Royalti ini secara belak-belakan menodong langsung uang kas dari gross revenue atau pendapatan kotor. Benar-benar sebuah strategi yang bisa dibilang jenius dari otoritas kita. Mereka ambil jatah paling atas, pakai harga mineral acuan, bertingkah persis kayak kasir yang minta bayaran full di depan, tanpa peduli apakah operasional tambang di belakangnya lagi berdarah-darah nanggung rugi. Bagian 2, tercekik jebakan jepitan ganda. Sekarang, mari kita masuk ke ruang penyiksaan laporan keuangan. Karena ingat loh, kekuatan makroekonomi itu nggak beroperasi di ruang hampa. Lalu, apa sih yang bikin jepitan ganda ini nyiksa emiten kalian banget? Pukulannya itu datang dari dua arah. Pukulan pertama, nekan dari atas. Waktu harga logam melonjak, skema pemerintah langsung narik paksa emiten ke bracket royalti tertinggi yang sifatnya progresif banget. Emas bisa langsung kena 19%, dan nikel ditarik ke 18%. Barengan sama itu, datanglah pukulan mematikan kedua dari bawah. Kenaikan harga metal global itu sering banget dipicu sama guncangan makro. Kayak krisis energi Raslavan baru-baru ini. Efeknya apa? Cash cost meledak. Harga solar industri buat alat berat, tagihan listrik smelter, sampai ongkos logistik kapal tongkang, semuanya meroket tajam. Jadi kebayangkan, laba kotor emiten kalian tuh dijepit tanpa ampun. Diinjek royalti dari atas, ditusuk inflasi harga pokok penjualan dari bawah. Bagian 3, ilusi windfall profit pemerintah. Situasi tercekik ini akhirnya ngebongkar kecacatan fundamental dalam kebijakan fiskal itu sendiri.
Mari kita patahkan mitos soal untung super otomatis ini. Di dunia tambang, kita punya metrik super penting yang namanya All-in Sustaining Costs atau AISC. Singkatnya, ini tuh total biaya keseluruhan buat mastiin operasi tambang tetap jalan. Dan angka ini sangat rentan banget sama inflasi bahan bakar dan bahan kimia. Masalahnya, pemerintah kayaknya lagi menderita amnesia fiskal nih. Mereka ngerancang tarif seolah-olah AISC ini nggak eksis. Mereka nutup mata sama realitas di lapangan bahwa jaga tambang biar tetap beroperasi itu butuh modal yang luar biasa gede di tengah inflasi global. Coba deh lihat angka yang satu ini, 20%. Gila, gede banget kan? Ini contoh nyata. Pemerintah netapin tarif batas atas yang super agresif ini buat komoditas timah. Tepat di momen pas harganya nembus batas $50.000 AS per ton. Kebijakan ini dibuat pakai asumsi yang jujur aja terlalu polos. Nganggap kalau harga lagi tinggi, udah pasti perusahaannya bakal otomatis dapat windfall profit atau untung durian runtuh. Padahal kan realitanya beda. Nah, poin krusialnya begini. Di atas kertas, harga mineral acuan alias HMA emang melambung 30%. Kelihatan luar biasa dong. Tapi tunggu dulu, di lapangan biaya AISC-nya juga meledak 25%. Dampak nyatanya, margin real yang benar-benar masuk ke kantong perusahaan tambang kalian tuh sebenarnya cuma jalan di tempat, stagnan, cuma cukup buat nambal ongkos yang lagi ikutan terbang. Tapi sayangnya, karena harga acuan tadi udah nyentuh batas atas, pemerintah tetap aja mengut tarif maksimal secara penuh. Jujur, ini tuh resep paling cepat buat bikin net profit margin perusahaan kalian menciut drastis, justru pas harga komoditas lagi asik-asiknya di puncak. Bagian 4. Era baru cost leadership tambang. Dan kondisi ini dengan sangat brilian mengilustrasikan gimana cara kalian harus beradaptasi. Kedepannya, landscape investasi pertambangan ini bakal berubah radikal. Sebagai panduan survival buat portofolio kalian harus sadar kalau regulasi yang buta biaya ini bakal jadi kiamat beneran buat penambang berbiaya tinggi atau high cost miners. Valuasi itu nggak lagi sekedar soal siapa yang bisa pamer cadangan mineral paling luas di presentasi RUPS. Nggak gitu lagi. Seleksi alam yang brutal di bursa saham bakal terjadi. Emiten yang punya rasio pengupasan tanah jelek atau yang lokasinya pelosok banget dan bergantung sama logistik mahal, siap-siap aja ngalamin pendarahan arus kas yang fatal. Terus, emiten kayak apa dong yang bakal selamat dan menang di era ini? Jawabannya ada di 3 langkah cost leadership ini. Catat ya, cuma emiten cerdik. Yang pertama, punya rantai pasok energi terintegrasi. Kedua, yang punya PLTU captive sendiri. Dan ketiga, yang udah investasi di infrastruktur kayak conveyor belt listrik buat mangkas ketergantungan sama solar mahal. Iya, cuma mereka yang bakal mampu ngelindungin earnings per share atau EPS-nya dari rejim pungutan satu arah ini. Karakteristik kayak gini nih yang patut kalian lirik dan pegang erat-erat. Jadi, pada akhirnya semua ini mengarah pada satu poin pamungkas yang harus benar-benar kalian pertimbangkan. Ilusi pesta all-time high. Mengapa laba bersih emiten jagoan Anda bakal layu sebelum berkembang? Halo para investor cerdas. Buat Anda para pemilik mental baja, para diamond hands di luar sana, selamat datang. Saya tahu banget nih apa yang lagi Anda rasain sekarang. Anda pasti lagi duduk santai, ngelihat portofolio saham yang ijo merona, dan merasa kayak, wah, jenius banget nih gue baca arah pasar. Anda mungkin mikir, gila, strategi investasi saya bulan ini sempurna banget, bener-bener ngalahin market. Dan jujur aja, wajar kok kalau Anda ngerasa gitu. Anda udah nahan saham-saham tambang jagoan Anda ngelewatin masa-masa suram. Dan sekarang, kayaknya masa panen raya udah di depan mata. Udah siap dong buat pesta besar-besaran? Coba Anda bayangin, layar aplikasi trading Anda kedap-kedip nunjukin angka luar biasa ini. $4.700 AS per troy ounce. Wah, harga emas global benar-benar lagi terbang nembus rekor all-time high. Di kepala Anda, kalkulator cuan pasti udah muter kencang. Anda udah ngebayangin laporan keuangan kuartal depan dari emiten tambang kesayangan Anda bakal meledak luar biasa. Proyeksi earning per share yang fantastis, lonjakan pendapatan yang eksponensial, dan yang paling ditunggu, guyuran dividen yang super royal masuk ke rekening. Semuanya kelihatan terlalu indah buat jadi kenyataan ya kan? Oke, mari kita bedah ini. Tarik nafas dalam-dalam, karena sebagai analis fundamental Anda, saya harus jadi party pooper yang mecahin balon euforia itu. Pertumbuhan harga yang luar biasa di layar Anda tadi, yah, sedihnya sebagian besar cuma ilusi. Realitanya begini, ada regulasi baru berupa usulan dari Kementerian SDM yang kerjanya itu persis kayak mesin penyedot debu raksasa. Mesin ini tuh ditaruh pemerintah tepat di pintu masuk brankas perusahaan tambang Anda. Artinya apa? Lonjakan harga emas dunia tadi itu nggak bakal masuk utuh ke kantong Anda sebagai investor. Masuk ke bagian pertama, pajak versus royalti. Kita harus paham dulu nih bedanya.
Nah, ini ngasih gambaran yang jelas banget. Buat jadi investor yang pinter, kita wajib tahu bedanya pajak badan sama royalti, yang sering banget disamain orang sebagai potongan wajib. Padahal, dari sisi akuntansi dan dampak fundamental, ini tuh dua monster yang beda banget. Di sebelah kiri ada pajak badan. Anggap aja dia ini temen yang masih punya sedikit empati lah. Dia cuma dipungut dari laba bersih. Jadi kalau operasional lagi bengkak, harga solar naik, atau perusahaan nyaris rugi, pajak ini nggak bakal mencekik karena ada pelindung yang namanya tax shield. Nah, beda cerita sama yang di sebelah kanan. Kenalin nih sang mandor bengis, royalti. Dia langsung nodong uang dari baris paling atas di laporan keuangan, alias pendapatan kotor atau top line sebelum dipotong biaya speserpung. Negara tuh nggak peduli perusahaan Anda lagi untung gede atau lagi berdarah-darah, jatah mereka ya wajib disetor penuh di awal. Lanjut ke bagian kedua, matematika kehancuran margin. Tepatnya, pas negara mulai minta jatah ekstra. Siapin mental Anda, karena kita bakal ngelihat matematika fundamental yang dingin dan kejam dari usulan pemerintah yang ditargetin buat Juni 2026 ini. Kita lihat bagaimana angka-angka ini numpuk dan ngancurin bottom line. Langkah pertama, harga emas meroket. Di aturan lama, setinggi apapun harga emas terbang, royalti itu mentok dengan sopannya di angka 16%. Tapi di usulan baru ini, batas itu hilang. Di harga $4.700, tarif royalti langsung lompat tanpa ampun ke 19%. Itu kenaikan 300 basis poin yang langsung ngehajar top line. Terus di langkah ketiga, sisa uangnya masih harus dipukul lagi sama pajak badan sebesar 22%. Hasil akhirnya, di langkah keempat, margin laba bersih alias net profit margin, perusahaan bakal anjlok secara absolut sebesar 2,34%. Kelihatannya kecil ya? Eits, tunggu dulu. Angka 2,34% itu mungkin kedengarannya kayak uang receh ya buat orang awam. Tapi buat perusahaan tambang raksasa yang tiap hari mati-matian ngejaga target net profit margin di kisaran 15-20%, pemangkasan absolut 2,34% ini benar-benar bencana finansial. Kenapa coba? Karena secara relatif, pemotongan itu sama aja kayak nguapin 11-15% dari total laba bersih yang harusnya dicetak perusahaan. Bener banget, 15% dari ekspektasi dividen Anda itu literally menguap gitu aja ke kas negara, bahkan sebelum Anda sempat berkedip. Sekarang, masuk ke bagian ketiga, daftar target emiten. Siapa sih yang paling menderita dari regulasi ini? Pastinya, penderitaan di bursa saham itu jarang banget dibagi rata. Regulasi ini emang bakal nyapu seluruh pasar, tapi dampaknya itu benar-benar tergantung sama struktur bisnis tiap emiten. Yang pertama, kita punya korban dengan sensitivitas tingkat dewa. Emiten yang murni hidup dari hulu emas, kayak BRMS sama MDKA, ini yang bakal ngerasain sakit paling parah. BRMS yang lagi ngegas produksi, bakal ngelihat seluruh volume hasil kerja keras mereka langsung disunat 19% di top line. MDKA juga sama aja, walaupun mereka punya nikel dan tembaga, emas dari 7 bukit itu urat nadi mereka. Manajemen harus putar otak, cari efisiensi ekstrim sampai meras keringat, cuma biar bottom line mereka bisa selamat dari potongan ini. Nah, yang benar-benar menarik dari slide ini adalah ironinya. Coba lihat aneka tambang atau ANTM. Mengejutkannya, daya tahan mereka malah sedikit lebih tebal. Kok bisa? Karena mayoritas pendapatan emas ANTM itu kan asalnya dari trading atau dagang retail logam mulia ke masyarakat, bukan murni dari hasil gali tambang di Pongkor. Meskipun margin dagang emas retail ini super tipis, bahkan di bawah 5%, lini bisnis ini justru jadi semacam bantal pelindung yang empuk pas segmen produksi hulu mereka lagi digebukin habis-habisan sama royalti progresif ini. Tapi kalau Anda mau nyari cerita yang paling nyesek, lihat deh Aman Mineral atau AMMN. Buat AMMN, emas itu sebenarnya cuma produk ikutan, alias byproduct dari tambang tembaga mereka. Tapi malangnya, mereka dipaksa nelan pil pahit pukulan ganda. Tembaganya kena penalti royalti konsentrat yang mahal banget buat maksa mereka nyelesain smelter. Di saat yang sama, emas ikutannya dipajakin tarif progresif yang mencekik. Gila kan? Ini kombinasi mematikan banget. Apalagi di saat perusahaannya lagi butuh-butuhnya cash buat ngelunasin utang miliaran dolar. Masuk ke bagian keempat, kesimpulannya. Ilusi keuntungan. Jadi poin krusialnya tuh begini, Anda benar-benar harus ngerombak ulang semua model analisis fundamental Anda sekarang juga. Kalkulasi yang Anda bikin bulan lalu udah basi. Jangan sampai chart hijau hari ini nutupin mata Anda dari realitas kejam regulasi ke depannya. Ingat 3 hal ini. Pertama, top line atau pendapatan kotor perusahaan emang bakal kelihatan masif banget di atas kertas. Tapi yang kedua, sadari kalau negara itu ngelakuin front running. Mereka secara legal nyedot keuntungan berlebih itu jauh sebelum uangnya ngalir ke Anda. Dan yang ketiga, kalau Anda ini investor jangka panjang,
Anda wajib mangkas ekspektasi laba berlebih untuk tahun 2026 ke atas. Semua chart hijau yang merona itu bakal layu duluan di dokumen pajak sebelum sempat mekar jadi dividen di portofolio Anda. Dan akhirnya, semua ini bawa kita ke sebuah realita yang lumayan satir ya. Di satu sisi pemerintah kuar-kuar soal kemandirian industri, tapi di sisi lain kebijakan fiskalnya ngomong hal yang beda. Coba aja baca ini pelan-pelan. Paradoks hilirisasi ala plus 62. Disuruh bangun smelter triliunan, tapi uang jajan dirampas negara duluan. Konyol kan? Terus gimana caranya industri pertambangan kita bisa benar-benar ngelakuin hilirisasi kalau nafas keuangannya aja udah dicekik sejak dari hulu? Nah, pertanyaan itulah yang bakal kita kupas tuntas di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya, karena cerita soal hilirisasi ini bakal jauh lebih gelap dari yang Anda bayangin. Oke, mari kita langsung masuk ke inti masalah. Hari ini kita bakal membedah sebuah fenomena menarik, kalau tidak mau dibilang tragis, di pasar modal kita. Para ahli pembiayaan proyek menyebutnya paradoks hilirisasi. Ya, selamat datang kembali di realitas pasar modal kita. Wahai investor yang tangguh. Jujur, kita harus kasih standing ovation buat kalian, para investor saham retail. Kalian itu luar biasa tangguh dan selalu optimis. Terus ngumpulin saham komoditas, yakin banget masa depan hilirisasi bakal bikin portofolio hijau royo-royo. Tapi, nah ini dia tapinya. Sebelum kalian senyum-senyum dan buru-buru melakukan average up lagi, mari kita buka-bukaan soal realitas finansial yang sebenarnya terjadi di balik layar, berdasarkan data dari analisis sumber kita. Biar gampang membayangkannya, sumber analisis kita memberikan analogi yang agak absurd, tapi jujur ini sangat relate. Bayangin ekspektasi ini. Bos kalian tiba-tiba memberi mandat, kamu wajib bangun rumah mewah miliaran rupiah untuk perusahaan. Tapi realitanya, di saat yang sama, sang bos memotong gaji kalian habis-habisan. Alasannya, biar kalian lebih termotivasi menyelesaikannya. Gila kan? Terdengar tidak masuk akal sama sekali. Tapi sayangnya, itulah analogi yang paling pas dari para analis untuk menggambarkan posisi emiten tambang lokal kita saat ini. Semua orang di bursa tahu lah ya ambisi besar pemerintah soal hilirisasi ini. Tapi ironinya itu benar-benar mencolok. Di satu sisi, pemerintah dikesankan menggunakan royalti hulu yang mencekik ini ibarat cambuk buat memaksa perusahaan cepat-cepat membangun fasilitas smelter. Tapi tunggu dulu, laporan menunjukkan kalau kebijakan yang sama justru menyedot habis free cash flow atau uang kas internal perusahaan. Padahal kas internal inilah bahan bakar utamanya. Coba bayangkan, cambuknya diperkeras, tapi bensinnya disedot habis. Terus mau jalan pakai apa? Kalian mungkin mikir, memangnya butuh bensin seberapa banyak sih? Jawabannya sungguh fantastis. Berkisar antara 1,5 hingga 2 miliar dolar AS. Itu puluhan triliun rupiah loh. Angka ini adalah nilai capital expenditure atau belanja modal cuma untuk membangun satu unit smelter tembaga raksasa atau fasilitas ekstraksi nikel canggih seperti HPAL buat baterai EV. Ingat, membangun fasilitas ini bukan kayak merakit mainan Lego yang bisa beres sambil bersantai di akhir pekan. Ini komitmen modal yang luar biasa masif. Secara teori, dalam kondisi bisnis yang normal, emiten tambang itu biasanya mengambil 30-40% kas dari laba operasional hulu mereka buat menyuntik modal ke proyek raksasa ini. Nah, masalahnya mulai muncul di sini. Royalti yang tinggi ditarik langsung dari top line atau total pendapatan kotor. Efeknya jelas fatal buat pembukuan, laba operasional langsung nyungsep. Uang kas yang tadinya sudah disiapkan untuk beli batu bata smelter, ujung-ujungnya malah habis tersedot ke kas negara. Pasti ada yang nyeletuk. Ya elah, kalau kurang dana kan bisa utang ke bank. Eits, mari kita kenalan dengan satu istilah krusial di dunia perbankan, Debt Service Coverage Ratio atau DSCR. Simpelnya, ini adalah metrik keuangan untuk melihat apakah sisa arus kas bersih perusahaan itu cukup untuk membayar cicilan utangnya. Para bankir pemberi kredit sindikasi itu tidak ada yang baperan. Mereka mengevaluasi proposal miliaran dolar ini dengan sangat dingin dan murni matematis berbasis DSCR tadi. Jadi beginilah otopsi finansial yang sebenarnya terjadi di meja kreditur bank. Langkah pertama, pungutan royalti naik. Kedua, potongan ini langsung menghajar pendapatan, bikin laba operasional anjlok terjun bebas. Ketiga, bank melihat proyeksi arus kas bersihnya menjadi terlalu tipis. Otomatis, metrik DSCR-nya ikut menukik tajam. Nah, menghadapi rasio risiko setinggi ini, pihak perbankan cuma punya dua pilihan. Mematok bunga super mahal, atau ya proposal kreditnya dilempar ke tempat sampah alias ditolak. Siapa saja korban nyatanya di lapangan? Laporan sumber secara objektif membandingkan nasib dua profil emiten. Di satu sudut, ada si raksasa seperti Aman Mineral yang sedang ngos-ngosan di fase kritis commissioning dan butuh uang tunai segar.
Analis menyoroti bagaimana produk mereka seakan dihukum royalti 9 hingga 13%, menciptakan ancaman mismatch likuiditas jangka pendek yang sangat mematikan. Di sudut lain, ada pemain nikel kelas menengah. Wah, ini nasibnya lebih miris. Margin jualan biji mereka sudah habis terkikis. Buru-buru mau nabung buat bangun HPEL, bisa selamat dari inflasi biaya operasional saja sudah bersyukur. Mereka benar-benar berpotensi tamat. Ini dia poin krusial dari para ekonom sumber daya yang harus kita garis bawahi. Niat menggunakan pungutan tinggi buat mendanai masa depan, justru dilaporkan menciptakan lubang mematikan pada kas saat ini. Terus, apa plot twist dari drama defisit likuiditas ini? Jawabannya pahit. Defisit ini dinilai akan menjadi titik balik yang berujung pada konsolidasi paksa. Perusahaan lokal yang kehabisan napas mendanai pembengkakan ketek sendirian, terpaksa mencari jalan keluar yang drastis. Jalan keluar drastis itu nyatanya cuma menyisakan dua opsi yang sama-sama menyakitkan bagi kalian, sang investor retail. Opsi pertama buat bertahan hidup. Perusahaan melakukan rights issue ekstrim. Kalau kalian tidak punya uang tebusan untuk saham baru itu, persentase kepemilikan kalian akan terdilusi secara masif, mengecil sampai nyaris tak bersisa. Opsi kedua, perusahaan terpaksa mengemis mencari partner strategis dari luar negeri yang punya likuiditas tak berseri. Singkatnya, ya, ancaman pengambil alihan asing. Kalau opsi kedua ini yang mendominasi, para ahli memprediksi hal yang lumayan ngeri. Alih-alih menjadi tuan rumah industri hilir yang gagah, perusahaan domestik perlahan bakal turun kasta, menjadi pemegang saham minoritas di bawah angka 30%. Atau yang lebih menyedihkan lagi, cuma berstatus kuli penyuplai biji mentah buat smelter milik pihak asing di tanah airnya sendiri. Secara ironis, kebijakan hilirisasi ini dinilai berisiko jadi gol bunuh diri bagi ketahanan modal di bursa kita. Kesimpulannya, buat kalian para investor yang masih memeluk erat ekspektasi tinggi pada masa depan hilirisasi, cobalah berhitung ulang secara objektif. Gedung smelternya mungkin memang bakal berdiri megah, tapi yang menikmati cuan terbesarnya belum tentu emiten lokal kesayangan Anda. Dan hal ini memunculkan satu pertanyaan pamungkas yang benar-benar harus kita renungkan. Selamat tinggal pesta dividen saat negara tak ikut rups tapi menghapus mimpi cuan Anda. Mari kita bongkar habis-habisan di segmen selanjutnya. Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Oke, sebelum kita mulai, saya mau kasih standing applause virtual buat Anda semua, para investor retail. Serius deh, kalian ini tangguh luar biasa. Selama era komoditi boom beberapa tahun terakhir, cara kalian mengelola portofolio itu benar-benar pantas diacungi jempol. Kalian udah ngelewatin berbagai guncangan pasar, selamat dari krisis ini itu, dan jago banget berburu emiten tambang yang ngasih dividen payout rasio gila-gilaan, sampai 80%. Mantep kan? Kalian udah ngebuktiin kalau kalian itu investor saham sejati. Tapi, siap-siap bangun dari mimpi indah ini ya. Kenapa? Karena ada satu dokumen baru, draft usulan penyesuaian tarif royalti dari Kementerian SDM yang rencananya bakal berlaku di bulan Juni 2026. Dan draft ini, percaya deh, bakal ngerombak total peta permainan portofolio kalian. Oke, kita masuk ke segmen pertama kita. Judulnya, Pemanasan untuk Investor Tangguh. Atau mungkin lebih cocok kita sebut, Tamu Tak Diundang. Lanjut ke bagian kedua, jebakan derating valuasi massal. Nah, oke, mari kita bedah ini. Bersiaplah untuk ngeliat realita matematika yang cukup brutal buat saham-saham tambang Anda. Coba bayangin gini, Anda lagi duduk manis di acara rapat umum pemegang saham emiten tambang favorit Anda, udah siap-siap nih mau motong kue dividen yang super gede dan lezat. Tiba-tiba perwakilan negara narik kursi, ikut duduk di barisan paling depan, dan langsung nyomot bagian paling gede dari kue itu duluan. Sisanya, ya Anda cuma dapat remah-remahnya aja. Inilah yang kita sebut ilusi saham murah. Gini ceritanya, di layar aplikasi sekuritas, Anda ngelihat ada saham dengan price to earnings ratio 8 kali. Wah, murah banget nih pikir Anda. Tapi tunggu dulu, begitu tarif royalti baru ini memotong langsung dari pendapatan kotor atau top line, proyeksi earning per share buat tahun 2026 dan 2027 itu dipangkas sama analis sampai 15%. Jadi kalau labanya nyungsep tajam tapi harga sahamnya stuck di situ-situ aja, secara matematis saham yang tadinya Anda pikir murah itu seketika berubah wujud jadi mahal banget, alias overvalued. Terus, apa yang bakal dilakuin pasar waktu sadar saham-saham ini tiba-tiba kemahalan secara valuasi? Jawabannya, mereka bakal lakuin derating.
Pasar itu kerjanya pakai logika dingin, tanpa kompromi. Di bursa, harga itu bergerak nyesuaiin ekspektasi laba di masa depan, bukan nyesuaiin niat baik manajemen yang pengen bagi-bagi cuan. Jadi pasar bakal langsung merespons dengan sell-off atau aksi jual massal yang cepet banget. Institusi-institusi raksasa bakal buang barang buat neken harga saham itu turun, supaya valuasinya balik lagi ke rata-rata historis yang masuk akal. Nah, ini bawa kita ke satu jargon finansial yang wajib banget Anda pahami, WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Oke, bahasa manusianya gini deh. Aturan pemerintah yang suka berubah-ubah secara drastis itu nyiptain apa yang para analis sebut sebagai premi resiko regulasi. Jadi investor dan analis global ngelihat kebijakan yang susah ditebak ini, lalu mereka ngitung ulang semua model valuasi mereka. Waktu resiko sebuah negara naik, angka WACC ini otomatis ikut dinaikin. Dan efek dominonya, nilai wajar atau target harga saham emiten tersebut di mata asing bakal langsung disunat habis-habisan. Saham yang kemarin jadi primadona, tiba-tiba kelihatan super berisiko. Kita masuk ke bagian ketiga, kiamat kecil pemburu dividen. Karena begini ya, perusahaan tambang itu nggak bisa bayar royalti ke negara cuma pakai doa dan harapan baik. Saatnya kita bahas realita arus kas. Perusahaan butuh uang tunai real. Disinilah letak perbedaan krusial antara laba bersih dan arus kas bebas, atau free cash flow. Laba bersih yang sering banget Anda pantau di laporan laba rugi itu, jujur aja seringkali cuma angka akuntansi di atas kertas. Tapi, dividen yang benar-benar ditransfer dan bunyi kling di rekening RDN Anda, itu asalnya murni dari arus kas bebas. Itu adalah duit tunai beneran yang ada di dalam berangkas perusahaan. Dan masalahnya, dengan skema royalti baru yang nyedot kas operasional di awal, berangkas itu perlahan-lahan mulai kehabisan oksigen. Kenapa berangkas perusahaan bisa sampai kosong melompong? Pertama, udah pasti karena pembayaran royalti raksasa yang langsung ditarik tunai dari top line tadi. Kedua, jangan lupa fakta ini. Emiten-emiten kita lagi ditodong wajib buat bangun smelter hilirisasi yang capex-nya gila-gilaan sampai miliaran dolar AS, dan ini harus terus jalan. Bayangin, tekanan royalti yang nguras kas ditambah kewajiban raksasa bangun smelter, secara matematis ini maksa manajemen masuk ke jurang krisis likuiditas. Daripada mereka melanggar batas kewajiban utang bank atau debt covenant, tebak apa yang bakal dilakuin manajemen? Ya, mereka terpaksa nahan uang kas mereka erat-erat. Nggak ada sisa buat dividen Anda. Nah, apa yang paling menarik dari sini adalah nasib spesifik dari saham-saham jagoan Anda. Berdasarkan analisis para ahli, kita bisa bagi mereka jadi dua kubu. Buat kelompok risiko ekstrim kayak TINS dan BRMS yang nanggung beban royalti paling brutal, Anda harus siap-siap ngelihat rasio pembayaran dividen mereka terjun bebas demi nyelamatin napas operasional. Terus gimana dengan raksasa padat modal semacam AMMN, Inco, dan ANTM? Kemungkinan besar mereka bakal pakai alasan beban fiskal negara dan kewajiban smelter ini buat mangkas porsi dividen. Paling cuma sisa 20-30% aja, atau malah nol besar karena terpaksa ditahan sebagai laba. Kalau draft SDM tadi dirasa belum cukup bikin pusing, kita masuk ke ancaman ekstrem selanjutnya, triple hit alias sang bulldozer. Ternyata Kementerian Keuangan juga siap ikut campur. Mari kita urutkan bareng-bareng proses kehancuran matematis ini meluncur. Langkah pertama, royalti SDM menghantam garis pendapatan kotor di atas. Terus langkah kedua, muncul wacana bea ekspor yang siap menekan margin keuntungan yang emang udah makin tipis. Belum kelar, pukulan penutup yang ketiga datang, windfall tax atau pajak keuntungan berlebih. Ini benar-benar siap nyapu bersih sisa laba di dasar pembukuan. Kombinasi triple hit ini secara absolut bakal ngeluluh lantakan internal rate of return atau imbal hasil akhir dari tiap proyek tambang di negeri ini. Dan kesimpulan dari sumber data kita sangat jelas dan tegas. Rentetan kebijakan palak-memalak ini bakal bikin penanaman modal asing atau foreign direct investment ngelihat sektor ekstraktif kita itu benar-benar udah nggak seksi lagi. Sektor ini berisiko kehilangan daya saing total di mata global. Sekali lagi ya, di analisis ini kita sama sekali nggak lagi memihak siapa-siapa. Kita murni cuma menjabarkan kalkulasi logis dan reaksi wajar dari modal global kalau ngadepin regulasi yang nggak pasti begini. Oke, kita masuk ke bagian kelima, rotasi sebelum terlambat, rencana pelarian. Selalu ingat satu aturan emas ini. Pasar saham itu adalah mesin yang mendiskonto masa depan. Uang pintar atau smart money pasti udah siap-siap kabur. Pertanyaannya, kemana modal raksasa ini bakal dipindah? Institusi-institusi besar pasti bakal lakuin front running. Mereka lari mendahului realita buruk di 2026 ini. Makanya Anda kemungkinan besar bakal nyaksin capital outflow atau arus modal keluar gila-gilaan dari saham material dan komoditas. Uang ini bakal dirotasi buat nyari tempat berlindung yang jauh lebih aman. Contohnya ke 4 bank besar atau sektor konsumer.
Mereka jelas bakal milih bisnis yang kebal dari campur tangan agresif tarif royalti ini. Tugas Anda sekarang, perhatiin benar-benar kemana arus uang besar itu mengalir. Anggap aja saya ini guru yang agak cerewet tapi benar-benar peduli sama nyawa portofolio Anda. Tolong, sesuaikan ekspektasi Anda dari sekarang. Lupakan sejenak mimpi-mimpi multi-bagger dari janji manis dividen komoditas yang melimpah ruah. Susun strategi dari sekarang biar modal Anda nggak nyangkut dan jadi korban dari kebijakan bagi hasil paksa ini. Selamatkan aset Anda, mumpung pasar masih ngasih waktu buat napas. Nah, setelah kita bedah tuntas gimana perusahaan legal yang patuh beroperasi malah diperas dari segala sisi sama tumpukan regulasi, ada satu pertanyaan super ironis yang muncul di permukaan. Kalau yang patuh aja ditekan habis-habisan sampai megap-megap, terus siapa dong yang sebenarnya lagi asyik menari di atas penderitaan ini? Simpan rasa penasaran Anda rapat-rapat, karena inilah yang bakal kita bongkar habis-habisan di sesi bedah materi kita selanjutnya. Selamat datang di Jebakan Batman Fiskal, saat negara terlalu agresif memalak, cukong ilegal yang pesta pora. Pastikan Anda nggak kelewatan ya. Halo semuanya dan selamat datang di materi explainer kita kali ini. Coba bayangkan ini sebentar ya. Para pejabat duduk manis di ruang rapat ber-AC, menatap layar besar, bikin spreadsheet rumit buat ngitung proyeksi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Di atas kertas, wah angkanya fantastis banget. Negara seolah bakal mandi duit dari sektor tambang. Tapi ada satu hal yang sering banget luput dari layar rapi itu. Mereka lupa sama satu hal yang paling fundamental. Sosiologi para pelaku ekonomi di lapangan yang panas dan berdebu. Nah, khusus buat Anda, para investor saham komoditas yang cerdas dan masih setia mengoleksi saham di sektor ini, selamat datang di babak akhir drama kebijakan royalti tambang. Hari ini kita nggak cuma bakal ngomongin margin laba yang amblas di atas kertas, tapi kita bakal ngebedah realitas pahit di lapangan yang, jujur aja, jauh lebih gelap. Buat Anda, para investor retail yang masih bertahan di tengah fluktuasi liar pasar komoditas, ketangguhan Anda itu benar-benar luar biasa. Serius, Anda tuh udah biasa lihat harga saham naik turun gila-gilaan, ngikutin harga acuan global. Tahan banting banget pokoknya. Tapi, mari kita jujur-jujuran aja. Medan pertempuran Anda sekarang bukan cuma soal fluktuasi harga global itu. Medan pertempuran aslinya ada di regulasi yang tanpa disadari lagi mencekik emiten jagoan Anda dari dalam. Jadi, anggap aja pembahasan kita kali ini tuh sebagai tepukan di pundak buat Anda semua, sebelum kita nyilam lebih dalam ke realitas sosiologi dan ekonomi yang sering banget disembunyikan dari rilis pres resmi. Oke, mari kita langsung selami aja. Bagian 1, Paradoks Kurva Lover. Biar kita paham kenapa spreadsheet pembuat kebijakan itu sering jadi bencana di dunia nyata, kita harus lihat konsep ekonomi yang jadi fondasi explainer kita hari ini. Namanya Paradoks Kurva Lover. Dan ini bukan cuma teori akademis ngebosenin di buku teks ya, ini fenomena nyata yang ngeri banget. Logikanya gini, waktu otoritas netapin pajak atau royalti yang kelewat batas, yang sifatnya benar-benar menghukum, total penerimaan negara pada titik tertentu tuh justru nggak bakal naik, malah anjlok drastis. Loh kok bisa? Ya karena keserakahan fiskal ini ngebulur insentif pelaku usaha buat operasi secara legal. Kalau margin mereka habis dirampas, apa mereka berhenti bisnis? Ya enggak lah, mereka cuma bakal mindahin operasinya ke sektor bayangan alias pasar gelap. Jadi alih-alih dapat keuntungan durian runtuh, wacana pungutan gila-gilaan ini malah berisiko mendanai kebangkitan kartel tambang ilegal. Mereka ngerusak alam, ngeruk sumber daya, dan tebak, mereka nggak nyetor sepeser pun ke kas negara. Benar-benar jebakan fiskal klasik. Nah sekarang, mari kita bawa teori tadi ke dunia nyata. Kita masuk ke bagian 2, tragedi ironis emiten berkode saham TINS. Di ekosistem tambang timah Bangka Belitung, industri itu sangat bergantung sama pasokan dari penambang rakyat. Dan coba bayangin, perusahaan legal kebanggaan negara yang harusnya jadi raja di rumahnya sendiri, sekarang harus ngadepin angka ini, 20%. Berdasarkan usulan aturan baru, kalau harga timah global lagi meroket, katakanlah di atas $50.000 AS per ton, emiten legal kayak PT Timah Tbk atau TINS ini bakal digorok sama kewajiban royalti sebesar 20%. Coba bayangin deh, 20% dari pendapatan kotor hilang begitu aja disapu negara. Coba sekarang Anda posisikan diri sebagai manajemen TINS. Anda punya tanggung jawab ke pemegang saham, harus jaga margin biar nggak hancur lebur. Terus apa dong satu-satunya langkah rasional yang bisa diambil buat bertahan hidup dengan beban segila itu? Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan efek domino yang tragis banget. Gini urutannya. Pertama, negara datang, ngasih beban royalti 20%. Kedua, manajemen TINS yang udah ke pojok ini terpaksa nekan habis-habisan harga beli pasir timah dari mitra penambang rakyat di lapangan. Ketiga, nah di sini sosiologinya men.
Penambang rakyat ini kan bukan orang bodoh ya. Waktu harga beli di jalur resmi jadi pelit banget gara-gara pajak tak kasat mata itu, otomatis mereka banting setir dong. Mereka jual barangnya ke kolektor ilegal atau cukong. Si cukong ini berani beli pakai harga spot dunia yang jauh lebih mahal. Kenapa? Ya karena mereka bebas, nggak bayar royalti 20% itu. Mereka tinggal selundupin aja timahnya lewat laut ke pasar gelap internasional di Singapura atau Malaysia. Terus yang keempat hasil akhirnya apa? Negara gigit jari, nol besar. Sementara Tins malah kena krisis pasokan bahan baku secara masif. Ironisnya, ini terjadi justru pas harga global lagi tinggi-tingginya. Sekarang, mari kita beralih ke komoditas lain. Kita masuk ke bagian 3, ransel ajaib penyelundup emas. Kalau nyelundupin timah atau komoditas curah itu butuh logistik yang lumayan ribet, emas ini beda cerita. Analis pasar modal nyebut kalau emas itu punya rasio nilai terhadap berat yang luar biasa tinggi. Bayangin aja, kalau Anda mau ngirim biji nikel ilegal ke luar negeri, Anda butuh kapal tongkang raksasa. Berisik, lambat, makan tempat, dan pastinya gampang banget keciduk radar atau patroli laut. Tapi emas, nyelundupin emas murni senilai miliaran rupiah itu beda dunia. Anda nggak butuh tongkang. Anda cuma butuh satu tas ransel standar. Ya, ransel biasa. Anda bisa jalan santai, bawa pelarian modal senilai miliaran rupiah di punggung, dan gak ada satupun yang nyadar. Segampang itu. Dan di tengah gampangnya penyelundupan fisik tadi, negara datang bawa wacana ini. 19%. Di saat harga emas spot dunia lagi mahal-mahalnya, tarif royalti dasar diusulkan melonjak sampai 19%. Maksa perusahaan tambang buat nyerahin hampir 1/5 dari total pendapatan kotornya. Itu jujur aja, kebijakan yang membutakan. Ini tuh bukan sekadar pajak lagi, ini kayak undangan terbuka atau karpet merah buat korporasi menengah dan penambang kecil untuk mulai berpikir kreatif dalam hindarin pajak. Nggak ada rasionalitas bisnis yang bakal rela nyerahin 19% gitu aja secara cuma-cuma, apalagi kalau opsi buat ngindarinya tuh semudah masukin barang ke dalam ransel. Jadi, poin krusialnya di sini adalah gimana ekosistem ini tuh secara alami bakal berevolusi buat ngelawan regulasi yang menekan mereka. Para ahli udah baca nih, royalti super mahal ini bakal langsung memicu ledakan manipulasi data. Pertama, kita bakal ngelihat yang namanya underreporting besar-besaran. Mereka bakal laporin volume produksi yang jauh lebih kecil dari aslinya di tingkat hulu. Terus, kemana perginya sisa emas siluman yang nggak dilaporin itu? Nah, disinilah licinnya pasar gelap. Emas-emas ini bakal dicuci dengan sangat cantik lewat jaringan toko perhiasan lokal. Dilebur, dibentuk ulang, dan masuk deh ke peredaran retail biasa. Ujung-ujungnya, emas ini jadi komoditas pasar gelap yang melenggang bebas, pindah tangan ke sana kemari, tanpa pernah sekalipun nyentuh radar pajak ekspor negara. Negara dapat nol besar, cukongnya yang pesta pora. Sekarang, mari kita tarik fenomena makro ini balik ke layar trading Anda. Kita masuk ke bagian 4, realitas pahit portofolio Anda. Buat Anda, para investor retail yang cerdas, realitas ini ngasih satu pencerahan mutlak yang pantang banget buat diabaikan pas lagi ngevaluasi saham komoditas logam. Ancaman buat portofolio Anda tuh bukan cuma soal margin yang turun dikit di laporan keuangan kuartalan. Ini jauh lebih mematikan. Pertama, perusahaan formal, emiten yang sahamnya lagi Anda pegang itu, bakal kehilangan daya saing buat ngamanin pasokan bahan baku di kandangnya sendiri. Mereka harus tarung lawan sindikat yang berani bayar mahal karena nggak pusing mikirin pajak. Kedua, entitas legal yang lehernya diikat rantai birokrasi ini bakal selalu kalah gesit dari pemain ilegal. Dan yang ketiga, ini yang paling bahaya buat valuasi. Pas market sadar kalau emiten legal ini sebenarnya udah lumpuh daya saingnya secara struktural, pelan-pelan market bakal mendiskon valuasi saham mereka secara permanen. Ingat ya, ini bukan koreksi sementara, tapi penyesuaian nilai akibat ekosistem bisnis yang udah rusak. Hal ini ngebawa kita ke satu pemikiran akhir yang, cukup provokatif. Jadi, sebelum Anda senyum-senyum ngelihat layar hijau harga komoditas logam di aplikasi trading, ingatlah satu hal ini. Di balik regulasi pajak yang kelewat rakus, selalu ada cukong pasar gelap yang lagi senyum lebar, angkat gelas, dan bersulang ngerayain kehancuran struktural dari emiten jagoan Anda. Mereka benar-benar lagi berpesta di atas penderitaan perusahaan legal Anda. Dan sebagai penutup, saya harus ngingetin dengan sangat tegas nih. Penjelasan di materi explainer kita kali ini sepenuhnya bertujuan untuk edukasi ya, murni analisis dari sumber yang ada. Ini sama sekali bukan rekomendasi, ajakan atau paksaan buat beli atau jual saham apapun. Investasi saham itu punya resiko finansial yang tinggi dan setiap keputusan investasi mutlak jadi tanggung jawab pribadi Anda masing-masing. Teruslah belajar, tetap kritis ngebaca pasar, dan sampai jumpa di explainer berikutnya.